Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Adi Artino SEMSI selaku dosen pengampu mata kuliah manajemen pemasaran dan teman-teman semua. Pada kesempatan kali ini izinkan kami dari kelompok 5 untuk memulai presentasi kami. Di layar saat ini dapat dilihat judul dari PowerPoint kami yaitu aplikasi FindMath Sahabat Keuangan Khusus Mahasiswa. PowerPoint ini merupakan rancangan aplikasi digital yang kami susun sebagai solusi dari permasalahan pengelolaan keuangan di kalangan mahasiswa. Saya Kesha Aulia Alail dengan NIM 2024 31500 478 akan memandu jalannya presentasi kali ini. Dan seperti yang terlihat di slide, presentasi ini akan dibawakan secara bergantian oleh seluruh anggota kelompok. Baik, sebelum masuk ke pemaparan materi, izinkan kelompok kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Mirza Andika Arits dengan NPM 2024 31500 496. Perkenalkan, nama saya Alia Putri Kalisa dengan NPM 2024 31500 497. Dan saya Nur Aina dengan NPM 2024 31500 527. Baik, langsung saja mari kita mulai ke bagian pertama yaitu identifikasi ide layanan yang akan disampaikan oleh rekan saya Alia Putri Kalisa. Kepadanya dipersilakan. Baik, di sini saya akan memaparkan tentang identifikasi ide layanan. Di identifikasi layanan sendiri terbagi menjadi 3 poin. Yang pertama ada nama brand, kedua ada masalah pasar, lalu yang ketiga ada target user atau persona. Untuk nama brand sendiri yaitu FindMath yang merupakan gabungan dari 2 kata yaitu finance dan math yang berarti sahabat keuangan mahasiswa. FindMath ini bukan hanya sekedar aplikasi, FindMath sendiri ingin menjadi teman seperjalanan bagi mahasiswa untuk membentuk kebiasaan finansial yang sehat, menyenangkan, dan penuh dukungan. FindMath hadir dengan pendekatan yang ramah, tidak menghakimi, dan mengerti tentang mahasiswa. Lalu selanjutnya di sini ada masalah pasar. Masalah pasar sendiri merupakan mahasiswa kesulitan untuk mengelola keuangan bulanan dan juga menabung untuk kebutuhan akademik dan pribadi. Lalu yang ketiga ada target user atau persona. Di sini terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama ada mahasiswa usia 18-24 tahun. Lalu yang kedua ada hidup di kota besar. Lalu yang ketiga ada memiliki pengeluaran rutin maupun tidak rutin. Untuk pengeluaran rutin sendiri, itu contohnya seperti biaya kuliah, kos, makan, dan lain sebagainya. Lalu untuk biaya tidak rutin itu contohnya seperti kebutuhan pribadi, lalu belanja, dan lain sebagainya. Baik, bagian yang kedua yaitu perancangan layanan digital yang akan disampaikan oleh rekan saya Nur Aina. Kepadanya dipersilakan. Baik, materi yang kedua itu ada perancangan layanan digital. Mereka ini memiliki 4 poin. Yang pertama itu ada deskripsi proses layanan digital, yang kedua itu ada platform yang digunakan, yang ketiga itu ada fitur utama layanan, dan yang terakhir ada standar layanan dan pengalaman penggunaan UX. Di poin pertama, di deskripsi proses layanan digital itu, FindMath dirancang untuk membantu mahasiswa mengelola keuangan secara mudah, praktis, dan menyenangkan. Alur utama penggunaan layanan dalam aplikasi ini ada 5 bagian. Yang pertama ada registrasi akun, yaitu pengguna mendaftar di aplikasi FindMath dan mengisi data dasar seperti nama, usia, dan tujuan finansial. Yang kedua ada input keuangan harian. Pengguna mencatat pemasukan dan pengeluaran secara rutin berdasarkan kategori yang tersedia. Yang ketiga, melihat ringkasan keuangan. Aplikasi menampilkan laporan dan grafik keuangan harian, mingguan, ataupun bulanan untuk memantau kondisi finansial. Yang keempat, itu ada mengikuti tantangan menabung. Pengguna dapat ikut tantangan hemat untuk melatih kebiasaan menabung dengan sistem reward yang memotivasi. Dan yang terakhir itu ada menerima tips dan motivasi. Setiap hari pengguna mendapatkan tips finansial dan motivasi ringan agar tetap semangat mengatur uang. Dan poin yang kedua itu ada platform yang digunakan, yaitu ada 3 bagian. Ada aplikasi mobile, yaitu Android dan iOS, dan
website itu untuk proses dan edukasi dan informasi komunikasi. Dan yang ketiga itu ada media sosial seperti Instagram, TikTok, dan YouTube untuk konten edukatif dan interaksi pengguna. Poin yang ketiga itu ada fitur utama layanan. Terdiri dari 4 bagian. Yang pertama mencatat pengeluaran otomatis dan manual. Yang kedua itu ada ringkasan keuangan interaktif. Yang ketiga itu ada tantangan hemat mingguan. Dan yang keempat itu ada reminder dan motivasi finansial harian. Dan poin keempat itu ada standar layanan dan pengalaman penggunaan UX. Terdiri dari 3 bagian. Yang pertama itu ada desain ramah pengguna dan visual yang menarik. Yang kedua itu ada bahasa ringan dan sesuai gaya hidup mahasiswa. Dan yang ketiga itu ada akses cepat ke riwayat transaksi dan statistik. Baik, selanjutnya bagian ketiga yaitu mengenai pengelolaan operasional digital yang terdiri dari 3 poin, yaitu yang poin pertama akan dibacakan oleh rekan saya Nur Aina dan juga poin kedua dan ketiga akan disampaikan oleh rekan saya Alia Putrika Alifah. Kepadanya dipersilakan. Baik, materi yang ketiga ini ada pengelolaan operasional digital. Dia itu terdiri dari 3 poin, yaitu ada strategi menjaga kualitas layanan secara online, yang kedua itu ada manajemen SDM digital, dan ketiga itu ada penanganan komplain dan feedback pelanggan. Poin yang pertama itu ada strategi menjaga kualitas layanan dan layanan secara online. Itu terdiri dari 3 bagian. Yang pertama ada feedback berkala melalui survei, yang kedua itu ada update fitur berdasarkan kebutuhan pengguna, dan ketiga itu ada kolaborasi dengan kampus dan komunitas mahasiswa. Lalu selanjutnya di sini ada manajemen SDM digital. Ini terbagi menjadi 3. Yang pertama ada tim pengembangan atau in-house dan freelance. Lalu yang kedua ada customer service digital via chatbot dan email. Lalu yang ketiga ada penggunaan AI untuk insight keuangan. Selanjutnya ada penanganan komplain dan feedback. Yang pertama, itu ada fitur lapor masalah di aplikasi. Lalu yang kedua ada respon maksimal 24 jam. Lalu yang ketiga ada komunitas pengguna untuk berbagai tips. Baik, bagian yang keempat yaitu strategi pemasaran digital akan disampaikan oleh rekan saya, Mirza Andika Harits. Kepadanya dipersilakan. Baik, saya akan membahas tentang strategi pemasaran digital. Poin pertama ada segmentasi pasar. Yaitu segmentasi pasar kita adalah seorang mahasiswa aktif, pengurus organisasi, pengguna digital aktif. Dan poin kedua ada positioning. Positioning find match sebagai teman finansial mahasiswa yang smart dan sportif. Poin ketiga ada strategi digital marketing. Yang pertama, Instagram Reels dan TikTok Tips. Yang kedua, ada influencer kampus. Yang ketiga, ada CEO atau Search Engine Optimization. Dan blog finansial. Dan keempat, ada ads di media edukasi. Poin keempat, dan poin yang terakhir itu ada channel distribusi. Yang pertama ada Google Play Store dan App Store. Dan kedua, website resmi. Ketiga, partnership dengan kampus. Baik, bagian yang kelima akan disampaikan oleh saya dan juga rekan saya, Mirza Andika Harits, mengenai simulasi dan prototype. Yang pertama ini ada mock-up dari aplikasi FindMate yang akan kami rancang. Yang pertama ini ada tampilan utama, yaitu ketika pengguna mendownload aplikasi FindMate ini, yang akan muncul pertama adalah seperti berikut. Yang kedua ada mock-up mengenai tampilan registrasi awal, di mana di sini pengguna wajib memasukkan nama, email, dan juga password untuk dapat mendaftarkan akun. Yang ketiga, di sini ada mock-up tampilan dari pengeluaran keuangan dan juga saldo dari uang yang ada di dalam aplikasi FindMate ini. Yang keempat, di sini ada tampilan uang masuk yang terdiri dari tanggal dan juga jumlah uang yang dimasukkan.
Adapun kategori yaitu seperti makanan, transportasi, belanja, hiburan, kesehatan, dan juga lainnya. Yang kelima ada tampilan dari tantangan hemat yang akan ada di setiap minggu, bulan, atau tahunnya. Dan yang terakhir atau yang keenam ada tampilan dari motivasi. Baik, selanjutnya mengenai flowchart akan disampaikan oleh rekan saya yaitu Mirza Andika Harits. Kepadanya dipersilakan. Oke, saya akan menjelaskan flowchart FindMate. Yang pertama itu mulai. Dan selanjutnya kita disuruh menginput daftar akun atau daftar data diri kalian dimasukkan. Dan kedua ada input uang bulanan atau penghasilan kalian yang kalian dapatkan tiap bulannya. Dan selanjutnya ada input catat pengeluaran. Kalau ini kalian diminta untuk mendata pengeluaran kalian tiap bulannya. Dan selanjutnya inputan itu akan diproses dan dianalisis oleh sistem AI. Lalu menghasilkan output dan yaitu adalah rekomendasi dan tips hemat buat para mahasiswa. Dan selanjutnya akan diproses lagi dan dimonitorkan keuangannya secara otomatis. Lalu menghasilkan output ulasan pengguna. Dan selanjutnya selesai. Baik, sebelum masuk ke penutupan, saya akan menyampaikan mengenai makna dari ikon kepala beruang yang tersenyum. Ini berfungsi sebagai maskot utama dari FindMate. Jadi, maskot utama dari FindMate ini kan kepala beruang yang mempunyai simbolisasi yaitu pertama, keamanan dan juga kepercayaan. Beruang ini seringkali diasosiasikan sebagai sosok pelindung, kuat, dan tenang. Ini cocok dengan visi aplikasi keuangan yang ingin membantu dan juga melindungi pengelolaan uang penggunanya. Dan yang kedua, sederhana dan juga ramah. Wajah lucu dan ekspresi ramah dari ikon beruang ini memberi kesan bahwa FindMate bukan aplikasi yang rumit atau kaku, tetapi bersahabat apalagi untuk mahasiswa atau anak muda. Baik, Bapak Adi Artino dan juga teman-teman sekalian, itulah tadi pemaparan dari kami mengenai PowerPoint aplikasi FindMate. Di akhir presentasi ini dapat kita simpulkan bahwa FindMate dirancang untuk membantu mahasiswa dalam mengelola keuangan dengan cara yang lebih mudah, modern, dan juga sesuai dengan gaya hidup digital saat ini. Kami mengucapkan terima kasih atas perhatian dan juga waktunya. Jika ada pertanyaan, masukan, ataupun kritik yang ingin disampaikan, kami sangat terbuka untuk berdiskusi. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.